Selamat pagi, hari ini saya akan melakukan keterangan medis pemasangan kateter dengan nama Johnus Subagio dengan NIM 06060122100001. Jadi untuk pemasangan kateter, langkah yang akan dilakukan pertama yaitu mengucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien sebagai dokter. Kemudian adalah mengecek kembali identitas pasien dengan teliti dan menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Kemudian harus juga memberikan kesempatan pada keluarga dokter dan pasien untuk mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir adalah meminta persetujuan pasien atau meminta inform konsen dari pasien dan keluarga pasien. Kemudian ketika saya sudah mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga, berikutnya adalah mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, di mana alat-alat ini meliputi wadah, kemudian juga ada air untuk mengisi balon, kemudian 1 unit kateter Foley, kemudian disertai 2 spet, di mana spet yang pertama digunakan untuk memberikan pelumas pada area yang akan diberikan kateter, dan kemudian spet kedua adalah spet untuk mengisi balon pada kateter tersebut. Kemudian saya akan memasang perlak atau alas di bawah kateter pasien. Ya, permisi ya Pak, bisa diangkat sebentar. Perlak sudah terpasang dengan baik, maka saya akan meminta izin kepada pasien untuk dapat melepaskan bagian pakaian yang ada di bawahnya atau celananya sambil mengucapkan permisi untuk mendapat persetujuan pasien. Kemudian berikutnya saya akan melakukan cuci tangan sebanyak 6 langkah dan menggunakan sarung tangan steril serta melakukan desinfeksi pada area penis dan sekitarnya. Dan area tersebut akan dipersempit dengan menggunakan kain steril. Ya, aku ketutupan kayak 1, 2, 3. Baik, jadi setelah saya melakukan cuci tangan 6 langkah dan memasang sarung tangan steril, kemudian saya akan melakukan disinfeksi pada area penis. Baik, setelah saya melakukan cuci tangan 6 langkah dan menggunakan sarung tangan steril, berikutnya saya akan melakukan desinfektan pada area steril pada area penis yang akan disterilkan. Kemudian ketika sudah melakukan desinfektan, maka berikutnya saya akan mempersempit daerah dengan menggunakan kain steril. Permisi ya Pak. Oke, baik. Ketika saya sudah memasang kain steril atau duct steril, yang saya lakukan berikutnya adalah memasukkan pelicin, di mana pelicin ini adalah 10 sampai Baik, ketika saya sudah memasangkan duct steril pada pasien, maka berikutnya saya akan memasukkan 5 sampai 10 cc silokain yang merupakan pelicin yang akan kita gunakan, di mana pada pelicin ini komposisinya adalah lidokain dengan jelly, perbandingannya 1:5. Baik, permisi ya Pak. Oke, ketika sudah dimasukkan, maka berikutnya saya akan menghubungkan antara
urin bag dengan kateter yang sudah saya sediakan. Ya, di sini saya akan menghubungkan dengan urin bagnya. Kemudian ketika sudah terhubung, saya akan memastikan urin bagnya ini posisinya terkunci sehingga urin yang akan kita keluarkan nanti tidak berjajaran kemana-mana. Sambil di sini saya menyediakan bengkok untuk dapat mencegah terjadinya leak atau kebocoran. Nah, berikutnya saya akan memasukkan kateter ke bagian dalam orifisium uretra eksterna dengan teknik yang aseptik. Dan kemudian dengan pelan-pelan saya akan mendorong kateter tersebut masuk. Baik, ketika kateter tersebut sudah masuk, saya akan meminta pasien untuk menarik nafas, merilekskan sfinkternya pada kira-kira daerah bulbomembranase. Baik, silakan tarik nafas, Pak. Ya, ketika sudah didorong, maka saya akan mendorong terus hingga masuk ke buli-buli yang ditandai dengan keluarnya urin daripada lubang kateter. Saya akan terus mendorong dan akan terus mendorong hingga percabangan kateter tersebut menyentuh meatus uretra eksterna saya. Kemudian ketika sudah, maka berikutnya saya akan melakukan pengembangan balon, di mana di sini saya akan mengisikan balon tersebut dengan 10 ml air sesuai yang tercantum pada keterangan di kateter tersebut. Baik, ketika saya mengembangkan balonnya, saya akan memastikan juga supaya ketika balon ini sudah dikembangkan dengan baik, maka sudah terfiksasi dan kateter tidak gampang terlepas lagi. Oke, ketika saya sudah meyakinkan bahwa kateter tidak terlepas, maka saya akan melepaskan dak sterilnya. Dan kemudian saya akan lakukan fiksasi dengan melakukan plester pada area paha. Oke, baik. Ketika sudah terfiksasi dengan baik, yang saya lakukan berikutnya adalah mendokumentasikan berupa memberikan diagnosa dan indikasi pemasangan, tanggal dan jam tindakan, kemudian tindakan yang dilakukan berupa tipe dan ukuran kateter serta deskripsi urin, warna dan jumlah, kemudian juga respon pasien, adanya darah di kateter atau uretra, dan kemudian nama dan tanda tangan saya sebagai dokter yang melakukan pemasangan. Baik, untuk pemasangan kateter pada wanita hampir sama. Kemudian pada langkah pertama yang saya lakukan adalah memasangkan dak steril juga dan melakukan tindakan desinfektan pada pasien untuk memulai tindakan pemasangan. Tindakan disinfektan ini dilakukan dari area dalam menuju keluar. Kemudian ketika sudah, saya akan melakukan pembatasan area yang akan dilakukan tindakan dengan menggunakan dak steril. Di sini saya juga mempersiapkan bengkok untuk dapat menampung apabila adanya kebocoran. Kemudian berikutnya di sini saya mempersiapkan pelumas terlebih dahulu, di mana pelumas ini hampir sama juga berupa lidokain 1 dan juga perbandingannya dengan jeli 5%, di mana ini akan menjadi silokain jeli. Di sini yang saya lakukan adalah melakukan pengolesan jeli tersebut pada kateter yang akan saya gunakan, di mana jeli ini tidak disuntikkan pada pasien tapi dioleskan dengan kateter. Kemudian berikutnya saya akan membuka labia dengan tangan yang tidak dominan dan mempertahankannya sampai mengembangkan balon. Lalu berikutnya saya akan memasukkan kateter ke dalam orifisium uretra eksterna dengan teknik yang aseptis dan pelan-pelan mendorong kateter tersebut masuk serta meminta pasien untuk menarik nafas untuk merilekskan sfinkternya. Ketika sudah masuk, saya akan mendorong terus hingga masuk ke buli-buli yang ditandai dengan keluarnya
keluarnya urin dari lubang kateter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kateter sendiri telah terhubung dengan baik pada urin bag, dan urin bagnya sendiri juga dalam keadaan yang terkunci. Baik, ketika sudah, maka yang saya lakukan berikutnya adalah mengambil air. Kemudian saya akan mengembangkan balon yang ada di dalam kateter supaya kateternya terfiksasi dan tidak mudah terlepas. Baik, ketika sudah, kita pastikan terlebih dahulu. Nah, di sini kateternya sudah terfiksasi dengan baik. Kemudian saya akan melepaskan dak sterilnya. Dan kemudian ketika sudah terfiksasi di dalam dengan baik, berikutnya saya akan melakukan fiksasi kateter dengan melakukan plester di area inguinal atau paha bagian proksimal. Oke, baik. Kemudian terakhir adalah mendokumentasikan berupa diagnose, indikasi pemasangan, tanggal dan jam tindakan yang dilakukan, evaluasi, nama dan tanda tangan yang melakukan pemasangan, serta mengakhiri kegiatan saya dengan salam kepada pasien. Baik, berikut video mengenai pemasangan kateter yang sudah saya lakukan pada pria dan wanita. Semoga boleh bermanfaat. Terima kasih.